Citim Habibie Nanas. Oke. Nah, dia saat kan ada Citim buat dia sendiri nih, kayak misalnya dia berjalan sendiri ini, kalau dia mengikuti dengan dia jalan sendiri, dia nggak mau eee, tumpangan tukang ojek kan, ya berarti dia nggak ada Citim Habibie Nanas. Nah, jadi dia mengakrabkan itunya. Ya contoh kalau dulu itu musafir itu kan kalau jalan-jalannya dia naik kuda, dibantu sama petani naik kuda itu gimana. Nah itu dulu, tetapi kan kalau sekarang kan banyak orang yang pengen tahu, penasaran karena akhirnya motor itu mengikhlaskan Joko Muda, ayo naik aja gini. Nah maksudnya itu dalam kategorinya itu, jadi itu emang ada saat-saatnya dia harus sendiri buat diri sendiri, di saat dia sendiri menghadap Maha Kuasa, di saat dia buat Habibie Nanas. Kalau menurut saya, nah itu dia sudah agak mengkaji sistem itunya Pak. Jadi harusnya Tetapi kan masyarakat yang lain kan suka ngeliatnya cuma, wah begini kenapa naik ojek, kenapa begini. Ya karena nggak lihat dia sistem dalamnya seperti apa, dalam dirinya dia punya apa. Tetapi saya tidak tahu nih ke depannya dia itu nanti viralnya seperti apa lagi, viralnya seperti apa ya. Saya nggak bisa menilai seperti itu, cuma hanya menilai sampai ininya aja. Nah untuk kedepannya dia 1 tahun atau gimana, saya nggak bisa menilai itu, Bang Jo. Iya benar, Mas. Ya karena kan kadang netizen kita ini kan berita ini bisa sampai naik kan karena netizen kita ya. Dia yang menaikkan. Nah sekarang dia juga yang menghujat ya, kadang-kadang netizen kita ini kayak kurang kerjaan. Nah sebenarnya kalau mau menilai sesuatu ya kita harus coba ada di posisi orang itu dulu, baru kita bisa menilai. Itu ya Mas, benar. daripada kita cuma ngelihat orang lewat, oh itu nggak benar tuh, itu orang apa tuh, itu orang apa tuh. Ya karena itu sekarang, zaman sekarang itu banyak hal-hal yang selalu yang harusnya bukan ini, tetapi kayak diedit lah, dibesar-besarkan. Jadi tuh orang pandangannya tuh selalu ke situ. Video ini, ada yang edit, ada yang ini. Jadi selalu dengan adanya viral yang seperti ini, yang harusnya dia yang seharusnya benar, tetapi dibesar-besarkan, dimodif jadi gitu Bang Jo. Dan sama sebagian orang juga akhirnya kan diedit dia naik macan putih lah, dia jalan di atas air, itu kan kadang-kadang saya ngeliatnya juga gimana gitu ya, tapi kan buat komentar ke arah situ kayaknya kurang bermanfaat ya Mas. Lebih baik kan kita cari apa sih ini tujuannya. Ya kalau dia jalan di atas air, jalan dia naik macam putih, kalau menurut saya sih tidak, cuma hanya ada beberapa orang mungkin ada yang melihat, tetapi dia itu bukan berjalan di atas air. Mungkin saat dia lagi di sungai atau di kali, di pinggiran, dia lagi berjalan doang. Iya benar. Tetapi kan sekarang kan sedikit banyak yang terlalu diinikan. Itu saya dapat informasi dan melihat itu kan, pertama awalnya itu di Facebook, dia cuma berjalan doang, ada yang lihat, wah itu enak orang apa berjalan doang, cuma berjalan cuma cepat begini. Akhirnya dia ngomong, akhirnya adalah beberapa orang atau beberapa kelompok itulah yang begini nih, jadi sengaja diviralkan. Iya benar. Jadi ya seperti itu aja Bang Jo kalau menurut saya. Lagian kan kalaupun emang ada beberapa orang yang ngelihat dia menaiki sesuatu ya Mas, itu kan balik lagi bagaimana cara orang itu melihat. Karena melihat yang nggak kelihatan itu kan ada tingkatannya juga ya Mas. Iya. Ada beberapa orang yang cuma bisa ngelihat, oh enggak itu cuma sosok angin, atau enggak sosok bayangan putih, atau enggak bayangan hitam. Itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Nah sekarang bagian yang paling penting nih Mas, mungkin teman-teman juga udah nungguin, tujuannya Joko Kendil ini apa sih? Karena kan yang kita tahu tujuannya dia kan ke Gunung Muria. Iya, dapat informasi, dapat media itu seperti itulah. Dan di Gunung Muria itu kan ada makam dan masjidnya
Sunan Muria ya, Ya, Mas, Sunan kalau nggak Muria. salah ya, Oh, betul iya, ya? Sunan. Dan yang saya tahu sih Sunan Muria ini kan anak laki-lakinya Sunan Kalijaga. Nah, sebelum kita bahas tujuannya Joko Kendil, kayaknya saya mau nanya-nanya sedikit tentang Gunung Muria, Mas. Tujuannya Enggak, saya mau nanya-nanya sedikit tentang Gunung Muria. Gunung Muria. Iya. Gunung Muria itu adalah tempat dulu ininya Sunan Muria. Jadi tempat misalnya ada apa tempat pertemuannya antara mode pengajiannya lah dulu itu kan misalnya di ada Sunan Bonang, Sunan Giri Gresik, Sunan Ampel Surabaya, Sunan Kalijaga. Jadi situ pada tempat itunya di situ. Tempat para bertukar pikiran, bertukar ini. Tempat mereka diskusi. Apa? Tempat mereka diskusi. Ya tempat para mengkaji di situ. Oh, Ilmu agama Islamnya di situ. Nah, terus kalau kita ngobrolin Sunan Muria, Mas. Ya. Yang saya tahu kan Sunan Muria itu mengajarkan untuk merawat bumi ya, Mas. Melestarikan bumi nih. Iya. Benar nggak? Menjaga bumi deh kasarnya. Iya. Nah, kalau Pelestarian. Kelestarian ya. Nah, sekarang saya lihat sosok si Joko Kendil dengan segala ilmu yang dia punya, ritual yang dia lakukan, dan tujuannya itu ke Gunung Muria. Sedangkan tujuan akhirnya emang di Gunung Muria. Iya, sedangkan di Gunung Muria ini kan kita tahu nih ada sosok Sunan Muria yang mengajarkan tentang melestarikan bumi. Itu sih kalau saya tarik garis benangnya emang ketemu sih, Mas. Emang ketemu itu Joko Kendil itu emang kalau pribadi saya Om Jo, itu emang tujuannya itu untuk menjaga dan melestarikan alam. Jadi sebenarnya, sebenarnya itu tujuannya itu buat itu dan juga buat umat. Buat itu pasti ada kalau orang udah mempunyai tujuan buat alam, itu sudah pasti ada tujuannya ke umat. Ada tujuan buat umat juga. Ya, nggak mungkin dia alam tetap, tapi nggak ke umat itu nggak mungkin. Pasti satu paket ya. Sudah satu paket sama umat. Siap. Nah, jadi itu tujuan Joko Kendil itu mungkin dari ini dia mau melestarikan alam. Contohnya sekarang lagi ada bencana, ada bencana sekarang apa bencana banjir, bencana apa. Mungkin di situ kalau pribadi saya ada yang belum dipelajari tentang itu, Bang Jo. Tentang Sunan Muria. Tentang untuk menggunakan alam. Oke, siap. Melestarikan alam. Jadi melestarikan alam itu bukan kita mengobati, tapi ada namanya suatu bacaan atau suatu ayat itu tentang alam. Nah, karena bacaan tentang alam itu, nah itu harus ada orang yang cocok pembimbing. Jadi nggak bisa otodidak ya, Mas, nggak bisa mempelajari sendiri ya. Jadi dalam kehidupan sekarang maaf aja teman-teman dan bapak-bapak semuanya. Jadi ini agak jarang sekali kita mendoakan alam. Benar. Mendoakan alam, mendoakan pokoknya itu yang bersifat bacaan Quran itu tentang alam. Itu jarang orang mempelajari itu. Dan bahkan saya juga belum mempelajari itu tentang bacaan tentang alam. Ya, makanya itu pengetahuan saya itu dulu itu para kiai, para itu selalu mendoakan umat baru mendoakan alam. Pas saat dia lagi berzikir udah ingin buat alam ini gitu. Karena ini alam ini titipan. Kita harus menjaga, Bang Jo. Iya benar. Mungkin seperti itu nanggap saya tentang Joko Kendil. Mungkin dia belum ya. Dia sudah tahu tentang ini buat ini alam, tetapi dia harus butuh sosok. Jadi itu prosesnya sekarang lagi proses. Sebenarnya menurut saya penilaian saya itu Joko Kendil itu sekarang lagi proses. Jadi prosesnya itu kan saya sudah katakan tadi, mungkin dia tentang teori lah, bahasa sekarangnya itu tentang teori udah, tapi praktek itu yang
Jadi teori kalau kata orang katanya emang teori itu gampang tapi prakteknya susah. Benar. Saya juga merasakan itu. Saya bisa bawa-bawa tapi buat prakteknya emang nggak Masih susah. kurang. Jawa Kendil itu sekarang sedang proses atau praktek. Harus begini, terus nanti dia akan ketemu ke orang cocok. Tapi saya nggak bisa tahu itu cocok ke siapa. Nanti dia akan belajar begini, dari cocok itu dapat arahan gini. Nanti barulah sampai tujuannya dengan kabar tujuannya di Gunung Muria. Terakhir dia untuk melepas duniawinya menurut saya itu dia di Gunung Muria. Ada di Gunung Muria ya. Jadi prosesnya dia itu masih dia belum kalau menurut pribadi saya dia belum menemukan sebenarnya dia sudah ngeraba sudah tahu ilmu tentang buat pelestarian alam, mendoakan alam semesta semuanya ini dia sudah tahu, tetapi dia butuh bimbingan dari seorang itu harus gimana. Benar. Hanya bukan sekedar baca atau gimana, saya nggak paham itu karena itu emang sudah agak tinggi dan juga saya teman-teman saya belum bisa menerawang sampai ke situ lah. Itu penilaian saya belum sampai situ. Oke, Mas Alun, kita lanjut lagi nih. Sekarang kita ngobrolnya dari mata praktisi ya, Mas. Oke teman-teman, jadi sekarang pembahasan kali ini lewat mata praktisi. Kalau tujuan si Joko Kendil itu ke Gunung Muria, dan kita tahu di Gunung Muria itu ada sosok Sunan Muria. Ya. Pertanyaan saya cuma satu, Mas. Ya. Ada sebuah pusaka nggak sih yang ditaruh yang ditaruh sama Sunan Muria di gunung itu? Ya. Kalau menurut saya itu kalau bahasa karang itu emang pusaka. Tapi dalam kiasan kalau menurut saya itu kiasan pusaka itu kalau menurut saya itu di gunung itu bukan pusaka yang seperti tombak, seperti apa bukan. Nah itu pusakanya itu ilmu kehidupan dia sana. Ya, oke, siap. Entah saya nggak ngerti, saya nggak paham itu di sana itu dia dapat suatu kitab Quran yang benar-benar untuk khusus alam. Kan kitab Quran kitab dulu kan berbeda nih. Ya pribadi saya ya mohon maaf yang lebih tua nih, mohon maaf. Menurut saya itu ada kitab yang Al-Quran itu yang khusus alam, khusus kehidupan ini dulu zaman dulu seperti ada beda-bedanya, baru sudah dirangkum langsung itulah. Karena emang Mas Alun ini juga seorang yang mendalami kitab ya, Mas. Ya, jadi tadi penjelasan beliau seperti itu. Nah di sini juga gua mau nekanin lagi, sebuah pusaka itu nggak harus selalu bentuknya barang. Bukan. Nah karena ada baca kiasan, nah itu. Iya benar. Pusaka atau dari menurut orang-orang ini ada pusaka, ada pusaka barang. Tapi karena kalau untuk menilai seperti itu di situ ada pusaka dengan cocok Joko Kendil harus mengejar pusaka. Nah itu kalau menurut saya nggak masuk ya. Pusaka yang berbentuk barang ya. Nah itu tidak. Gitu. Ya karena kan pusaka itu kan sebuah peninggalan. Ya, jadi nggak harus selalu barang. Bisa aja sebagian ilmunya emang dia taruh di situ. Mungkin ada orang yang ngomong penilaiannya itu dia melihat kesananya itu pusaka. Tapi kalau menurut saya di sana bukan suatu pusaka barang tapi ilmu kehidupan, namanya dengan pusaka menurut saya seperti itu aja. Ya. Oke teman-teman, jadi semoga bisa tangkap apa yang udah kita obrolin dari awal video sampai sekarang. Nah sekarang ini saya ada beberapa pertanyaan lagi, Mas. Iya. Tentang orang yang mendalami sebuah ilmu ya, Mas. Iya. Biasanya kan orang yang mau mendalami sebuah ilmu itu kan punya ritual-ritual tertentu. Kita anggaplah Joko Kendil ini juga sedang mengambil suatu ilmu dan ritualnya itu harus berjalan untuk mencari sosok yang lagi dicari. Sebenarnya itu bukan mencari sosok, karena yang saya sebutkan tadi kan praktek itu kan yang teori dari dia ini dia harus praktekin gini, teori ini dia gini. Kalau dia mencari sebuah sosok, nah itu beda lagi. Tidak, jadi
tadi yang saya katakan tadi Bang Jo, jadi mungkin nanti dia akan menemukan seorang cocok, bukan dia Oh mencari iya, benar. kata-kata itu Benar. harus ini Bang Jo. Jadi sorry Bang Jo, bukan Nggak ini. apa-apa. Jadi itu mencari seorang cocok sama nanti akan betul-betul seorang cocok itu kan berbeda. Iya, benar. Kan ini menurut pandangan saya. Iya. Atau kalau dalam dirinya Joko Kendil yang sekarang viral itu bukan menemukan cocok, tapi menemukan sekarang lagi proses, lagi praktek yang udah teori ke sini dengan tujuan dia Habibie Nanas. Oke, siap. Habibie Nanas itu kan ada berbentuk apa, mungkin dia ngasih ke orang itu bukan dengan lisan tapi dengan gaya, dengan sholatnya dia, gimana orang jadi melihat bentuk seperti itu. Iya, benar. Oke, jadi teman-teman, gua ralat sedikit, sorry tadi gua salah ngomong. Jadi Joko Kendil ini lagi mendalami sebuah ilmu dan ritualnya harus seperti itu ya, Mas? Ya kalau Bang Jo bilang menjalani itu sama ritual, nah itu salah Bang Jo. Salah lagi. Bukan menjalani atau ritual, nama bahasa ritual. Nah itu maaf aja Bang Jo, harus di ini. Kalau dalam seperti yang diterapkan Joko Kendil itu bukan bahasa ritual. Tadi Bang Jo ngomong bahasa ritual. Enggak, maksudnya saya kan mengglobalkan, Mas. Saya mengglobalkan ketika orang mau mendalami sebuah ilmu kan pasti ada syarat-syaratnya. Ya, kalau mengambil sebuah dibilang ilmu, cara-cara atau syarat sama cara kan berbeda Bang Jo. Nah, jadi kalau Bang Jo bilang itu ada apa tadi itu ritual, nah itu saya nggak sepaham dengan bahasa ritual diarahkan ke Joko Kendil ya. Saya nggak bisa, karena ritual itu suatu adat. Nah, sedangkan yang di suatu yang sekarang Joko Kendil laksanakan itu bukan sistem adat dan moyang, bukan sistem adat. Nah, jadi mohon maaf Bang Jo, kata-kata ritual itu saya mohon maaf kurang pas ya. Ya. Jadi gini aja deh, kan di luar sana Mas, banyak juga yang berusaha untuk mendalami sebuah ilmu, mengambil sebuah ilmu, dan banyak juga orang-orang yang nggak kuat nih Mas. Banyak yang nggak kuat, jadi mungkin adalah sebagian orang yang akhirnya kita sebutnya dalam kutip jadinya stres, jadinya gila. Ya kan, seperti itu. Bahkan si Joko Kendil sendiri ini kan juga ada beberapa orang yang bilang dia ini orang gila atau enggak mantan orang yang keluar dari rumah sakit jiwa nih. Makanya dia suka jalan nggak jelas tujuannya. Nah sekarang pertanyaan saya, gimana sih caranya biar orang-orang yang mungkin lagi nonton video ini kan juga kita nggak tahu ya, ada yang lagi mendalami sebuah ilmu. Itu kan pasti banyak gangguannya Mas. Karena saya pribadi juga kan main beginian banyak dong cobaannya, yang nyuruh saya harus apa, saya harus gimana. Sudah pasti. Nah itu buat ngejaga biar mereka on the track, ada di jalan yang emang sesuai dan seharusnya, itu gimana sih? Itu poin pertama penilaian saya, itu harus tahu satu batasan. Batasan ya? Iya. Batasan itu hanya bisa itu dari diri mereka atau diri kita sendiri. Oh, misalnya contohnya gini. Batasan saya hanya bisa sampai fikih aja, tapi tasawuf saya nggak bisa. Belum. Tapi ya udah, belum ya, bukan nggak bisa. Tapi belum. Nanti suatu saat itu bisa. Karena dia harus tahu batasan. Nah, itu yang pertama. Nah, itu harus menyadari kemampuan diri sendiri. Kemampuan namanya batasan kita sampai di mana kita mempelajari. Nah, kalau emang udah tahu ngerti batasan, jadi kita bisa gini. Mungkin 1 tahun ke depan atau 2 tahun kita mempelajari meningkat. Nah, itu menurut saya. Yang kedua, itu itu dari sistem penjiwaan si pelaku. Ya, dari penjiwaan kita itu harus menjiwai yang kita pelajarin. Menjiwai, benar-benar menjiwai, menerapkan, dipraktekin kehidupan sehari-hari sama masyarakat.
sama Habib Minanas. Orang bisa main gini tapi tidak dipraktekin kehidupan sehari-hari, tidak di ini tentang Habib Minanasnya. Nah, bukan minus, tetapi dia akan berkembangnya akan lama. Ya. Ya, itu yang poin kedua. Oke. Ya, satu batasan, yang kedua penjiwaan, Benar. yang ketiga itu ada namanya jadi fisik oke, tapi pikiran nggak oke, itu agak nggak berat, nggak bisa lama. Sebentar saya tegasin lagi Mas, maksudnya fisiknya kuat, otaknya nggak kuat apa gimana tuh? Iya, pemikirannya nggak kuat. Itu bisa dijabarin nggak sih? Jadi dipaksakan pemikirannya. Jadi contohnya kuat, pemikirannya nggak kuat. Nah, ada lagi pemikirannya kuat, fisiknya nggak kuat. Contoh pemikirannya kuat, fisiknya nggak kuat. Nah, itu biasanya itu Habib Minatnya itu kurang. Oh, itu yang fisiknya kuat, pemikirannya nggak kuat. Ya, Habib Minanasnya kurang. Pikirannya kuat, tapi pikirannya kuat, tetapi gini, itu kemungkinan besar buat praktek ke kehidupan sehari-hari sama Habib Minasnya, nah itu kurang. Oh, seperti itu. Tapi ada yang fisiknya kuat, pemikirannya nggak kuat. Dia biasanya bersosialisasi tinggi, tapi buat pemikirannya itu nggak kuat, itu soal pengkajian. Ya, karena pemikiran nggak kuat itu biasanya soal di pengkajian. Di pengkajian dia nggak kuat, tapi dipaksakan, akhirnya timbulnya namanya suatu saraf-saraf di otaknya itu agak mulai ini. Agak lemah, bukan terganggu, bukan apa, tapi lemah. Ya. Nah, teman-teman, buat yang barusan nih, itu kan agak sedikit jelimet. Nah, buat yang mau itu, saran gue sih coba didengar berulang kali, mungkin 2 kali 3 kali, karena tadi juga gue sempet agak-agak gimana gitu ya. Oke Mas, karena ini udah maghrib, mungkin pembahasan kita sedikit lagi udah mau selesai ya Mas. Ya. Jadi itu dia penjelasan dari Mas Alun barusan tentang orang-orang yang main beginian ya Mas. Karena buat orang-orang yang ngedalamin beginian kan, menurut saya pribadi ya Mas, karena kan saya juga pelaku nih, itu kan cobanya lebih banyak. Iya. Dan juga pengalaman saya main beginian kan juga itu enggak selalu mulus, karena ada banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin udah saya lakukan. Kayaknya di video kita selanjutnya bakalan ngebahas tentang awal sejarah saya main beginian sampai hari ini. Gimana Mas? Oke. Ya. Itu kalau mengenai, sedikit bentar waktu ya, jelasin dulu teman-teman. Itu mengenai ada cobaan, ada halangan, ada yang gitu. Itu dimajukan tadi ke poin kedua, penjiwaan. Penjiwaan ya. Itu penjiwaannya mungkin masih kurang itu aja. Karena kalau suatu penjiwaan itu berarti dia sudah mengerti akan ada halangan apa, ada cobaan-cobaan apa setiap dia mau mempelajari ilmu yang dipelajari itu. Jadi dia tahu cobaan gini. Nah, karena dengan penjiwaan, dengan dibarengin dengan batasan sama penjiwaan, nah itu harus dikuatkan tuh, batasan dengan penjiwaan. Dua fondasi itu ya? Harus seimbang, dua ini harus main. Jadi mengerti batasan dan penjiwaan. Kalau menurut saya begitu Bang Jo. Jadi mungkin ada teman-teman atau yang lain atau Bang Jo sendiri, mohon maaf Bang Jo, mungkin ada itu ada yang tadi Bang Jo katakan, ada halangan, ada begini, ada cobaannya begini, mempelajari suatu yang Bang Jo pelajarin, itu satu, ada mungkin penjiwaannya, mohon maaf Bang Jo, mungkin ada yang kurang, ada penjiwaannya belum benar-benar ini, dan yang kedua permasalahan fisik, kehidupan. Sebab kalau sudah penjiwaan berarti permasalahan kehidupan ini mungkin bisa lah diatasi. Siap. Intinya penjiwaan Bang Jo. Itu menurut saya aja. Siap. Makasih banyak Mas Alun. Sekali lagi mungkin Mas Alun punya pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton video kita kali ini.
mungkin tidak ada, mungkin dia teman-teman yang menilai aja. Dari saya jelaskan atau Bang Jo biar teman-teman menilai dan menjiwai suatu yang teman-teman pelajari dan tahu atas batasan aja, batasan yang dia sedang mempelajari, tidak itu aja. Oke teman-teman, jadi mungkin ini akhir video kita kali ini karena udah maghrib juga. Mungkin ada sedikit tambahan dari gue ya tentang pembahasan si Joko Kendil ini. Gue ibaratkan sih seperti kita lagi berdoa, ya kan? Karena kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing, dengan bahasa kita masing-masing, dan doa itu dijabah pun juga dengan caranya masing-masing. Jadi agak kurang pantas ketika kita melihat suatu hal yang kita nggak ngerti tapi kita malah menghujat, karena semua udah ada jalan-jalannya ya Mas. Iya, ya sedikit juga mungkin dalam penjiwaan ini kan agak apa ya, bukan agak, jadi Bang Jo dan rekan-rekan ini menjalankan suatu YouTube lah buat YouTube. Nah itu alangkah baiknya Bang Jo juga harus punya sistem batasan dan penjiwaan tentang buat konten YouTube itu harus benar-benar dijiwai. Makalah yang mau diutarakan Bang Jo harus benar-benar menjiwai. Jadi sembari belajar Bang Jo. Bener. Maaf juga nih. Bener. Kalau Bang Jo merasa itu ya. Enggak apa-apa Mas, terima kasih banyak masukannya, karena emang kita setiap bikin konten ini kan harus punya materi ya Mas. Ya. Jadi selain kita yang belajar, teman-teman yang nonton video ini pun juga sama-sama ikut belajar. Ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja. Terima kasih banyak yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. buat teman-teman yang punya pertanyaan atau nggak punya pembahasan yang pengen ditanyakan sama kita, sama saya ataupun sama Mas Alun, bisa tulis di kolom komentar. Gua Jo, Mas Alun. Iya. Kita pamit ya Mas. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.